Ustadz, apakah benar akan terjadi dentuman keras ke dunia ini? Itu mereka itu pada bingung dengan sabda Nabi, benar apa enggak ini akan terjadi dentuman keras 15 Ramadan itu. Orang yang ditinggal kekasihnya atau sakit hati, boleh nggak dia membatalkan? Jauh. Kalau kamu sakit hati, ditinggal si dia, datang ke dokter, dok, ini kira-kira sakit hati saya ini. Kalau saya puasa, tambah perih nggak hati saya? 12 siang dapat telepon dari si dia, dapat telepon kita putus. Kamu sakit hati sampai gila. Sekarang itu orang-orang semuanya itu tungguin berita ini loh, 15 Ramadan hari Jumat ini. Oh iya. Bentar lagi hari Jumat. Bentar lagi. Itu semuanya netizen itu nanya, Ustadz, apakah benar akan terjadi dentuman keras ke dunia ini? Itu mereka itu pada bingung dengan sabda Nabi, benar apa enggak ini akan terjadi dentuman keras 15 Ramadan itu. Ini benar ini. Soalnya hadisnya itu masih diperdebatkan sama para ulama. Ada yang menyebutkan dhaif. Ini gimana hadisnya, apakah bisa kita pakai tentang kejadian 15 Ramadan ada dentuman keras? Itu gimana ini? Jadi tema ini itu sudah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lebih kompeten ya, yang lebih punya ilmu lebih banyak dari kita. Kalau kita kan cuman ngerumpi-ngerumpi nggak jelas. Cuman saya mau ngerangkum pembahasan para ulama yang sudah bahas itu. Kesimpulannya terbagi menjadi 3 kubu. Kubu yang pertama, kubu ustadz-ustadz yang mereka menganggap hadis ini bukan hadis dhaif. Hadis ini hadis hasan. Nah, ada sebagian ulama itu yang mengatakan ini dhaif. Nah, hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk membahas tanda-tanda kiamat. Bahkan yang terakhir, kubu yang ketiga itu mengatakan ini maudhu'. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah hadis ini bisa dijadikan landasan kita, persiapan amal nunggu nanti 15 Ramadan? Tidak perlu nunggu hadis ini, tidak perlu nunggu keterangan ustadz itu, tidak perlu. Sejak awal Nabi itu sudah bersabda, bu'ithtu wasa'ah kahatain. Nabi diutus itu bareng dengan kiamat mau datang. Jaraknya cuma seperti 2 jari ini, kata Nabi. Jadi Nabi itu sejak awal itu sudah mengatakan kiamat itu dekat. Makanya dulu ada A'rabi, dia datang kepada Nabi terus tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Jawaban Nabi nggak mengatakan nanti 15 Ramadan ketika 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat akan ada dentuman besar. Jawaban Nabi bukan begitu. Apa jawaban Nabi? Ma'adatalah. Kamu itu tanya-tanya kiamat. Iki tekok-tekok kiamat, persiapanmu apa? Nah, jadi yang harus kita tekankan itu sebetulnya bukan kita ngitung-ngitung ini nanti 15 Ramadan bagaimana, apakah terjadi betul atau tidak. Ini orang-orang lagi nunggu sabda Nabi ini benar apa enggak, itu keliru. Sabda Nabi atau hadis Nabi yang derajatnya itu dhaif tidak bisa dijadikan untuk hujjah. Kalau misalnya 15 Ramadan ini enggak terjadi kiamat terus kita menyalahkan sabda Nabi, jangan begitu. Jangan-jangan yang salah itu keterangan ulamanya yang mengatakan 15 Ramadan ini nanti kiamat, itu jangan-jangan yang salah itu prediksi-prediksi kita yang salah, bukan sabda Nabi. Atau memang hadisnya itu hadis maudhu'. Nabi enggak pernah bersabda demikian, tapi ada orang-orang yang kemudian menyandarkan kata-kata itu kepada Nabi. Itu tadi pendekatan derajat hadis. Sekarang kita mau membahas pendekatan sejarah. Pernah nggak zaman dulu terjadi dentuman besar, meteor jatuh? Pernah nggak zaman dulu terjadi sehingga membunuh banyak orang? Pernah nggak? Nah, ternyata setelah kita lihat dalam kitab Al-Insya'ah fi Asyratis Sa'ah, itu zaman dulu itu pernah, zamannya dinasti Abbasiyah itu pernah terjadi meteor runtuh ke bumi, membunuh banyak orang. Sampai orang-orang itu ketika itu mengira ini kiamat mau terjadi. Akhirnya mereka pada doa istighosah, mohon supaya kiamat ditangguhkan. Nah, ternyata itu bukan kiamat, hanya tanda-tanda kiamat sughra. Jadi tanda-tanda kiamat sughra itu banyak. Saya bacakan ininya sebentar aja, dikit aja. Wa minha radhu ru'usi aqwamin fi kawakib minas sama. Wa fi sanati 23 fi khilafatir Rabi fi Dzulqa'dah in qadat an-nujum. Jadi zamannya Khilafah Abbasiyah ar-Radhiyillah terjadi pada bulan Dzulqa'dah inqadat an-nujum. Bintang-bintang berjatuhan. Inqidadan 'aziman, dengan jatuhan yang jumlahnya itu banyak. Maruya mithluhu, yang kejadian itu enggak pernah dilihat oleh orang-orang. Waqad waqa'a ba'da dzalik katsiran an-nujum wasyahab inqadat wa qatalat nasan. Jatuh meteor dan membunuh banyak orang. Seperti yang saya ceritakan tadi, akhirnya banyak orang itu istighosah, ngira itu akan terjadi kiamat, ternyata enggak. Jadi sebetulnya
prediksi-prediksi ini akan kiamat, sebentar lagi kiamat, ya, banyak orang mati sebab wabah, akhirnya banyak orang-orang nyocok-nyocokkan dengan hadis Nabi, itu sejak dulu sudah terjadi. Ternyata apa? Ternyata cocok logi mereka banyak yang keliru. Menurut hemat saya. Menurut hemat saya begini, menurut hemat saya. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk yang bahkan wajib. Tapi nggak perlu kita nunggu kata-kata ulama tadi itu, kata-kata ulama nanti 15 Ramadan terjadi. Nggak perlu. Sejak kamu balik, kamu harus persiapan kiamat. Nah, betul seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, kita boleh menerka-nerka. Jangan-jangan nanti kiamat, jangan-jangan nanti betul-betul turun meteor, turun ada dentuman keras. Tapi jangan kita pastikan. Kenapa jangan kita pastikan? Takutnya kalau kita pastikan, yang memastikan kan kita. Yang mengatakan pasti itu kan kita, bukan Nabi. Nah, takutnya kalau ternyata tidak pasti, nanti orang-orang nyalakan sabda Nabi. Wah, itu yang kita hindari. Makanya jangan sampai kita takwil. Jangan takwil. Itu bahaya. Ada banyak nanti orang-orang yang buat ternyata sabda Nabi bohong. Nah, kita menghindari seperti itu. Dan setelah kita lihat ternyata derajat hadisnya pun lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ini mumpung poso itu, jadi bahas mengenai masail-masail di bulan puasa. Kan ada yang teko. Jadi ini, misalkan itu ada sopir bis, dia ini kan sering melakukan safar itu, Setiap hari bahkan safar. bahkan setiap hari orang kalau kerjanya memang sopir bis kan setiap hari. Nah itu gimana itu puasa dia? Apa dia ini boleh membatalkan puasa dengan alasan safar dia sebagai seorang sopir bis tadi dengan alasan orang yang setiap hari safar itu? Apakah itu boleh? Sedangkan di kitab Fathul Mu'in itu kan dibolehkan loh itu karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari itu kan dibolehkan itu. Walaupun safar dia itu dalam keadaan dia ini tidak kesulitan itu. Iya. Iya memang. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab klasik, kitab-kitab fikih yang pendek-pendek, bahkan kitab yang ringkas, kitab-kitab fikih ringkas, itu memang para ulama membahas termasuk uzur puasa atau seseorang boleh tidak berpuasa. Itu safar. Jadi marid dengan safar ini beda memang. Orang kalau marid boleh tidak berpuasa, tapi ada tingkatannya, tingkatan maridnya, tingkatan sakitnya itu seperti apa. Jangan cuma sakit panu terus nggak puasa, itu beda. Tidak seperti itu. Tidak ada kesempatan. Tapi kalau safar, ini orang ada masyakoh atau tidak masyakoh ketika safar, memang boleh langsung tidak berpuasa, boleh langsung berbuka. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau kamu sedang sakit atau safar, langsung fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kamu boleh mengganti puasamu itu di hari yang lain. Maksudnya kamu berbuka, iftar, tidak puasa, kamu maka mengganti di hari yang lain. Nah, cuman permasalahan supir bis, supir truk itu kan dia beri safar itu. Nah, orang-orang seperti ini boleh nggak dia membatalkan puasa? Nah, saya baca di syarahnya Fathul Mu'in. Kalau antum kan tadi baca Fathul Mu'innya saja. Nah, kalau saya baca syarahnya, wa yustatna min jawazil fitri bis safar mudimus safar. Jadi dikecualikan dari orang yang safar adalah mudimus safar, orang yang terus-terusan safar. Nah, orang yang terus-terusan safar ini tidak dikategorikan atau tidak masuk kategori orang yang boleh berbuka ketika safar. Kenapa? Karena dia mudimus safar. Fala yubahu lahul fitru. Dia nggak boleh berbuka ketika safar. Li'annahu yu'addi ila isqatil wujud bil kulliyah. Kenapa kok dia tidak boleh berbuka? Kalau seumpama dia kerjaannya memang seperti itu, hari-hari safar terus. Ya akhirnya nanti dia isqatul wujud. Dia menggugurkan kewajiban Ramadan. Dan pertanyaannya, supir-supir tiap hari kerja seperti itu. Dia akhirnya safar terus, nggak ada waktu nggak safar, berarti nggak bisa ngomong. Berarti dia seolah-olah ada syariat yang mengatakan bahwasanya bis atau supir-supir truk, semua supir tidak ada kewajiban Ramadan. Kan gitu nanti akhirnya. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Illa ayat sudah qada'an fi ayyamin akhar. Kecuali kalau dia memang meniatkan untuk mengqadha di hari yang lain. Kesimpulannya dengan alasannya seperti itu, berarti sopir bis tetap wajib puasa itu. Tetap wajib berpuasa. Terus kalau yang kayak petani kuli bangunan, itu gimana itu kalau dia nggak puasa? Kan pekerjaannya berat itu. Boleh nggak dia membatalkan puasa itu? Orang-orang yang memiliki pekerjaan, yang kerjaannya itu berat, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Ini ulama membuat pembahasan khusus. Nah, dalam kitab Bushrul Karim itu dijelaskan. Orang yang memiliki pekerjaan berat, sehingga pekerjaannya itu membuat dia kesulitan untuk berpuasa. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya dia tetap wajib untuk niat puasa pada malam hari. Kemudian nanti ketika tengah-tengah dia kerja kok kesulitan, baru boleh berbuka. Artinya nggak boleh dia begini. Langsung dari awal dia sudah nggak puasa. Karena dia pikir kerja saya itu tiap hari dan hari-hari saya masih kesulitan berpuasa. Akhirnya setiap malam dia nggak pernah niat berpuasa. Ini nggak boleh. Jadi tetap dia wajib malam hari niat puasa besok. Terus dia tetap berangkat kerja. Nanti ketika dia tengah kerja kok terjadi masyakoh, kesulitan, dia boleh buka. Tapi kalau misalnya dia kuat, nggak boleh. Nah, tingkatan kuat atau tidaknya itu dikembalikan kepada kekuatan masing-masing. Karena ada sebagian orang itu kerjanya itu cuma ngangkat-ngangkat pasir, itu sudah keberatan. Berat.
Ada orang, sebagian orang itu yang kerjanya itu sampai tingkatan ngangkat-ngangkat batu, itu biasa saja. Seperti itu. Memang tapi lu dapat daripada ditinggal dia. Nah, itu perlu dibahas. Apakah orang yang sakit hati karena ditinggalnya dia jadi membatalkan puasa? Perlu itu. Soalnya banyak. Kalau milenial sekarang banyak ya kayak gitu. Cuman jawaban sementara. Orang yang ditinggal kekasihnya atau sakit hati, boleh nggak dia membatalkan? Jawabannya jelas tidak. Kalau kamu sakit hati, ditinggal si dia, datang ke dokter, dok, ini kira-kira sakit hati saya ini. Kalau saya puasa, tambah perih nggak hati saya? Nah, kalau jawaban dokter tambah perih, kamu bisa mati gara-gara puasa atau sakit hatimu tambah menggejolak. Nah, itu baru boleh kamu buka. Atau enggak? Justru kamu tidak wajib puasa. Kenapa? Karena kamu gila. Orang gila sebentar aja gilanya. Nah, ini penting. Orang tengah-tengah puasa, misalnya kamu puasa, sahur, makan, selesai. Nah, jam 12 siang dapat telepon dari si dia. Dapat telepon, kita putus. Kamu sakit hati sampai gila. Gila itu 5 menit. Enggak kuat. Kabin loro. Serang standar bisa. Nah, terus sampai tingkatan kamu gila, itu puasamu batal. Orang gila walaupun sudah puasanya batal. Nah, yang terakhir, tingkatan-tingkatan kebolehan seseorang membatalkan puasa itu macam-macam. Ada yang tingkatannya boleh, ada yang tingkatannya makruh berpuasa. Bahkan yang terakhir ada yang tingkatannya haram kalau sampai dia berpuasa. Ini dijelaskan dalam kitab Nihayatus Zain. Itu musannif atau mu'allif mengatakan falil marid salatatu ahwal in tawahhama dararan yubihu tayammum. Orang yang puasa padahal dia itu sedang mengalami sakit yang membolehkan tayammum. Hukumnya bagaimana? Maka kurihalahu shaum wa jazalahul fitr. Dia hukumnya adalah makruh baginya berpuasa. Wa in tahaqqaqa ad-dararu al-madhkur aw ghalaba 'ala dhanni aw intaha bi al-'udhru ila al-halak aw dhahabi manfa'ati udwin harumas shaum. Kalau sampai tingkatan jelas-jelas puasanya itu membuat dia sakitnya bertambah parah sampai tingkatan dia mati. Atau dia nggak mati, tapi gara-gara dia puasa akhirnya salah satu anggota tubuhnya ini nggak berfungsi. Nah, itu hukumnya haram dia berpuasa. Makanya kalau orang yang sudah diberitahu dokter bahwasanya kalau kamu puasa nanti sakitmu tambah parah, kamu bisa mati begini, kok dia masih tetap ngejos berpuasa? Jadi agama tidak jos-josan, tidak syariat. Kok dia masih jos berpuasa, terus mati betulan sakitnya tambah parah, maka matinya dianggap mati maksiat.